Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Sebuah judul yang berjudul Sang Musafir 9 Paku Emas. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di sini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Warga pun bergegas ke arah pohon bambu sambil membunyikan kentongan, mencari di sekitar area pohon bambu yang menuju hutan belantara. Warga berteriak nama Asih, masih belum menemukannya. Yanto melirik ke pohon bambu membaca ayat suci Al-Quran dan membuka tabir supaya terlihat keberadaan makhluk itu. Setelah dibuka hijabnya, Yanto dikagetkan dengan makhluk di rimbunan pohon bambu dengan sangat menyeramkan. Dia mendekap Asih dan seperti menantang Yanto untuk tidak mengganggunya. Yanto pun berbicara lewat batin dengan makhluk itu. "Hei, kau wewe gombel, lepaskan makhluk itu, atau aku hancurkan kau sekarang juga." "Bocah ingusan, jangan ganggu saya. Bisa-bisanya kau melihat saya, padahal saya sudah mengunci pandangan dari mata manusia. Ayo cepat, kau lepaskan atau saya yang menghancurkanmu." "Coba saja kalau kau bisa. Sebelum kau hadapi aku, hadapi dulu anak buahku." Dan tiba-tiba angin sangat besar di area hutan bambu membuat warga semakin panik dan ketakutan dengan suara geraman. Sesosok seperti raksasa dengan suara menggema. Tidak sedikit warga berlarian karena takut dengan suara makhluk besar dengan suara yang mengerikan. "Suara apa itu?" "Sebaiknya hati-hati, Pak. Tolong ajak warga untuk keluar dari hutan bambu ini. Tinggalkan saya sendiri di sini, Pak." "Tapi apa nggak apa-apa?" "Insya Allah tidak apa-apa. Tunggu saya di luar hutan ini, Pak." Warga pun dengan arahan Pak Burhan meninggalkan Yanto sendirian di hutan bambu. Yanto pun duduk dan bersila membaca doa perlindungan dan membuka portal di pohon bambu supaya terlihat makhluk itu. Keluarlah sesosok besar dengan tinggi 3 meter di balik area pohon bambu dengan mata merah menyala. Badan berbulu dan cakar yang sangat panjang dan tanduk melingkar. Energi kegelapan di makhluk itu sangat besar. Yanto pun bangun dari silanya dan menghadapi makhluk besar itu. "Hei manusia, beraninya kau ikut campur urusan kami. Cepat pergi atau aku makan kau." "Hei iblis laknat, cepat kau kembalikan anak itu dari genggamanmu." "Beraninya kau manusia, kau berani menantangku." Yanto masih melihat wewe gombel itu mendekap Asih dan masih tertawa mengejek. "Cepat, kau bereskan gerandong, bunuh manusia itu." Tiba-tiba makhluk besar bertanduk menyerang dengan tiba-tiba. Yanto menghindari setiap serangannya karena cakarnya sangat tajam dan panjang. Yanto mengeluarkan sorban pemberian kakeknya yang dari pesantren, mengibaskannya dengan takbir hingga makhluk itu mundur. "Kurang ajar kau manusia, akan aku makan kau hidup-hidup." "Ah!" Dengan sigap Yanto menghindar dan langsung membacakan ayat suci Al-Quran dan hantaman keras di perut makhluk itu hingga tersungkur mundur. "Cuma segitu kemampuanmu manusia." Makhluk itu tertawa dengan sangat mengerikan. Dan tiba-tiba cakaran makhluk itu mengarah ke dada Yanto hingga menggoreskan luka dan merobek bajunya dengan cakarnya hingga Yanto mundur. Makhluk ini lumayan kuat juga. Dengan memegang dadanya yang tergores makhluk itu, Yanto memagar gaib badannya supaya cakarnya tidak menembus badannya. Setelah dibacakan doa pemagaran, makhluk itu kembali menyerang dan dengan sigap Yanto menghindar dan menghantamnya dengan keras dengan tangan yang sudah dililitkan tasbih pemberian kakeknya. Seketika makhluk itu mengeluarkan asap di tubuhnya seperti terbakar, dan teriakan kesakitan dari makhluk itu mengeluarkan gumpalan asap dan hilang.
Makhluk sialan, cepat kau berikan ASI atau nasibmu sama seperti anak buahmu. Wewe Gombel tertawa dengan sangat kencang dan melayang terbang ke arah menuju tengah hutan dan dikejar Rianto dengan cepat. Jangan lari kau makhluk laknat. Wewe Gombel itu terus melayang dengan tertawa. Tiba-tiba terkaman harimau putih membuat Wewe Gombel jatuh tersungkur. Dan segera Yanto dengan cepat menangkap anak kecil yang bernama Asih. Dengan sigap Yanto membacakan sesuatu dan membawa Asih dengan tangannya dari dekapan Wewe Gombel. Assalamualaikum Den, saya urusi makhluk laknat ini. Bawa anak kecil itu ke ibunya Den, biar saya musnahkan makhluk ini. Waalaikumsalam, alhamdulillah, terima kasih atas bantuannya. Yanto berlari menuju perkampungan. Hei makhluk laknat, akan aku binasakan kau karena sudah membuat keonaran di kampung ini. Hanya dengan satu sabetan tangan harimau itu, Wewe Gombel hancur berkeping-keping dan harimau putih kembali melompat ke arah hutan belantara. Yanto terus berlari membawa Asih menuju kerumunan warga dan disambut oleh kepala desa dan ibu dari Asih, yaitu Ibu Siti, dengan teriakan dan tangisan bahagia anaknya kembali. Asih anak ibu, alhamdulillah nak, kamu kembali, alhamdulillah ya Allah. Yanto pun memberikan ASI ke ibunya dan dicium dengan kasih sayang anaknya yang masih berumur 5 tahun, dan terus anak itu menangis sesegukan, mungkin trauma dengan makhluk itu. Alhamdulillah Pak, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk itu tidak akan menculik anak lagi di kampung ini. Saya sarankan Pak Kepala Desa untuk terus melaksanakan kegiatan keagamaan dan lantunan-lantunan ayat Quran di desa ini supaya mendapat perlindungan dan barokah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Nak Yanto, semoga Allah membalas kebaikan Nak Yanto. Insya Allah setelah ini kami dan warga menggelar syukuran dan kegiatan keagamaan akan kami lakukan. Berterima kasihlah kepada Gusti Allah Pak, saya manusia biasa dan saya juga memohon perlindungannya. Warga desa pun pergi menuju ke pemukiman meninggalkan area pohon bambu, dan Yanto pun kembali bersama Pak Agus ke rumahnya karena waktu sudah pukul 4 subuh. Yanto pun menceritakan kejadian tersebut kepada Pak Agus dan meyakinkan makhluk itu tidak akan meneror warga dengan menculik anak-anak kecil. Seusai melaksanakan sholat subuh, Yanto pamit ke Pak Agus untuk melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Padang karena dia ditugaskan kakeknya harus naik ke Gunung Padang bertirakat beberapa hari. Pak, Bu, Yanto pamit untuk kembali berkelana menuju Gunung Padang. Apa tidak nanti saja nak, kamu sudah Bapak anggap anak sendiri. Iya nak, Ibu sudah anggap anak sendiri. Terima kasih nak atas bantuannya. Yanto yang harusnya berterima kasih ke Ibu dan Bapak. Ya sudah, Yanto pamit dulu Pak. Yanto pun pamit dengan mencium kedua tangan Pak Agus dan istrinya, membuat linangan air mata Yanto mengingat kedua orang tuanya di kampung. Ujang jadi anak soleh ya, bantu bapak dan ibu, jaga adik kamu. Ujang harus kuat dan tangguh. Iya Aa. Yanto pun pergi dan mengucapkan salam dan kembali berjalan menuju arah Gunung Padang dengan kembali melaksanakan zikir-zikir penenang di hatinya. Terjadinya perang kakek hitam melawan kakek putih di sekitaran area Gunung Padang yang membuat kegaduhan di alam jin. Karena kakek hitam tidak mau keturunan dari Cirebon naik ke atas Gunung Padang, dan akan terungkap siapa jin kakek hitam dan jin kakek putih di cerita selanjutnya. Selanjutnya Yanto pun terus berjalan dengan terus berzikir di dalam hatinya. Arah selanjutnya Yanto menuju gunung untuk bertafakur beberapa hari di atas Gunung Padang karena titah kakeknya yang dari pesantren Cirebon. Perjalanan spiritual mencari jati diri, Yanto lebih paham arti menolong sesama dan arti rasa syukur. Setibanya keluar dari pemukiman tersebut, nampak dari kejauhan penampakan Gunung Padang yang sangat indah, membuat Yanto tidak hentinya bersyukur. Tinggal selangkah lagi ke ujung kulon menancapkan paku emas pertama, tanda tugas Yanto sebagai musyafir di Jawa Barat. Dan tiba-tiba ada bisikan dari kakeknya Yanto yang dari pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu harus menaiki puncak Gunung Padang. Bertafakurlah di atas Gunung Padang
sampai ada seseorang yang akan menemuimu di atas Gunung Padang. Iya kek, siapa yang menemui Yanto nanti di Gunung Padang? Nanti kamu juga akan tahu Cu. Tapi ada sedikit masalah dengan penghuni Gunung Gede Pangrango yang akan menggagalkan supaya kamu tidak naik ke Gunung Padang. Karena penghuni Gunung Gede tidak suka dengan terah dari Subang Larang. Oh iya kek, apakah dulu ada permasalahan kek? Saya selalu dibantu harimau putih. Dia bilang disuruh jin kakek putih. Dan seperti apa dendam kakek jin hitam dan kakek jin putih? Sebenarnya mereka itu siapa kek? Panjang Cu kalau diceritain. Nanti kamu tanya langsung saja ke jin muslim kakek putih. Dia akan datang menemuimu. Ya sudah, hati-hati. Tetaplah minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga dirimu baik-baik. Ikhlas dalam melaksanakan menjadi musafir. Ambil hikmah setiap perjalananmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto pun terus berjalan. Tidak terasa masuk asar, Yanto pun bergegas melaksanakan sholat asar. Kebetulan ada sungai sekalian Yanto menuju sungai untuk mengambil air wudhu. Selesai mengambil air wudhu, Yanto pun bergegas melaksanakan sholat dengan alas daun pisang dan sangat khusyuk. Di bawah rindangnya pohon-pohon besar dan suara gemercik air menambah kenikmatan tersendiri. Dan dilanjutkan zikir sampai menjelang maghrib. Yanto akan kembali melanjutkan setelah melaksanakan sholat isya. Alhamdulillah Gusti, suatu kenikmatan dalam ibadah sampai tidak terasa sudah sampai waktu isya. Walaupun hanya buka puasa dengan satu kurma, sangat bersyukur atas nikmat ini ya Rob. Setelah berbuka puasa sunnah dan melaksanakan sholat isya, Yanto pun berdiri dan melanjutkan perjalanannya karena 2 jam lagi perkiraan Yanto sampai di kaki Gunung Padang. Dan malam itu Yanto harus sudah ada di puncak Gunung Padang. Dan tiba-tiba Yanto merasa ada yang terus mengikuti dari belakang. Karena indera, baik indera tubuh maupun batin Yanto sangat tajam. Astagfirullah, seperti ada sesuatu makhluk yang terus mengikuti aku. Ya Allah, lindungi hambamu yang hina ini. Benar apa yang menjadi feeling Yanto. Sesosok makhluk dengan mengendap-endap dari satu pohon ke pohon yang lainnya. Mengintai Yanto dengan mata merah tajam sebangsa kera, seperti sedang memata-matai pergerakan Yanto menuju Gunung Padang. Makhluk itu sangat cepat dari pohon satu ke pohon lainnya, hanya sekejap bayangan. Kalian jangan sembunyi di belakang, keluarlah. Kalau niatmu baik, saya akan bersikap baik. Tapi kalau niatmu jahat, hadapi saya. Setelah Yanto berucap seperti itu, turunlah sesuatu yang besar dari pohon di depan Yanto. Dari atas pohon melompat langsung ke tanah. Seekor kera putih besar dengan mata merah dan taring sangat tajam berusaha menghalangi jalan Yanto. Apa tujuanmu memata-matai saya? Cepat kau pergi dari sini, atau kau tahu akibatnya kalau kau melanjutkan perjalananmu menuju Gunung Padang. Siapa kau? Beraninya menghalangi aku? Dan apa maksudmu? Saya siluman kera putih penjaga perbatasan menuju Gunung Padang. Ini wilayah kekuasaanku. Apa tujuanmu malam-malam ke Gunung Padang? Aku hanya sedang lewat dan bertafakur, itu saja, tidak lebih. Bohong kau. Aku ditugaskan oleh Aki Hideng untuk menahanmu agar tidak masuk wilayah Gunung Padang. Ada hubungan apa kau dengan Aki Hideng? Aku murid dari Aki Hideng dan aku ditugaskan untuk menghabisimu kalau kamu nekat menaiki Gunung Padang. Karena darahmu tercium darah dari Subang Larang. Saya hanya rakyat jelata, saya hanya musafir. Jangan kau sangkut-sangkutkan dengan terah ataupun keturunan. Sudahlah, tidak usah kau sembunyikan jati dirimu manusia. Aku Anarajaya Gatra akan membalas dendam kepada penghancur Pajajaran. Tunggu, siapa yang menghancurkan Pajajaran? Saya hanya sekedar lewat. Sudah lupa, apa kau tidak diajari sejarah oleh leluhurmu? Atau kau sebenarnya tahu dan menyembunyikannya? Yang dulu biarlah berlalu, pasti hikmah dibalik semuanya. Dan jangan kau berprasangka buruk bahwa Cirebon menghancurkan Pajajaran. Itu semua ada duri di Pajajaran yang mengadu domba. Mengaku juga kau manusia. Benar apa yang dikatakan Guru Aki Hideng. Sekarang saatnya terah dari Subang Larang menerima akibatnya.
Kera itu langsung melompat dengan mengayunkan cakarnya tepat ke arah Yanto. Yanto segera menghindari setiap serangan siluman kera itu. Gerakannya sangat lincah hingga Yanto memukul. Sangat cepat makhluk itu menghindar. Yanto cukup kewalahan dibuat lelah oleh siluman kera itu. Apa cuma segitu kemampuanmu manusia? Yanto hanya diam dan mengatur nafasnya karena gerakan kera itu sangat cepat. Saat akan diserang, dia melesat seperti bayangan. Pertarungan terus berlangsung sehingga kera itu memukul punggung Yanto. Bok! Yanto tersungkur ke depan dan nampak keluar sedikit darah dari mulutnya. Baiklah, kalau kau mau berkelahi dengan saya, dengan kecepatanmu, lawan raga halusku. Yanto duduk bersila dan membacakan doa-doa pemagaran badan, dan seketika raga halus langsung keluar dari tubuh Yanto hingga menyeimbangi kecepatan kera siluman itu. Kejar aku manusia kalau kau mampu. Kera melesat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan cepat, dan Yanto terus mengejarnya hingga jauh dari raga kasarnya. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Mungkin ini strategi dari kera itu agar raga halus Yanto jauh dengan raga kasarnya. Di balik semak-semak di belakang pohon berdiri 3 sosok manusia berpakaian serba hitam, membawa tubuh kasar Yanto dan membawanya ke arah gunung gede. Sementara raga halus Yanto terus mengejar kera itu. Dan tertawa kera yang berhasil dengan strateginya menghilang di rimbunan hutan belantara di wilayah Sukabumi. Yanto tersadar bahwa dia sudah terlalu jauh dengan raga kasarnya itu akan sangat berbahaya. Dia pun berhenti dan segera balik arah menuju raga kasarnya. Dengan kecepatan 3 manusia yang membawa tubuh Yanto ke arah gunung gede. Entah ajian apa hingga lari mereka sangat cepat dan sampai ke gunung gede, dan segera diserahkan ke jin penguasa gunung gede, Aki Hideng. Sampurasun guru. Rampes Jang, cepat kau bawa masuk ke kerajaanku tubuh manusia itu supaya tidak terdeteksi oleh manusia bodoh yang sedang meraga sukma. Baik guru, saya izin masuk. Tiba-tiba di kaki gunung gede, tempat ketiga manusia berpakaian serba hitam, ada lingkaran menuju dimensi lain, dan segera ketiganya masuk dengan membawa raga kasar Yanto dan lenyap di kaki gunung gede. Di tempat lain Yanto kebingungan dengan raga kasarnya yang sudah tidak ada lagi di tempatnya. Yanto sudah mencari ke sana ke sini, namun tidak menemukan raga kasarnya. Yanto melesat ke atas supaya bisa melihat seluruh hutan, dan dia menemukan 3 siluman kera yang berada dekat Gunung Padang, dan langsung menghampiri siluman kera tersebut dan langsung menangkapnya. Astagfirullah, kemana lagi saya cari raga kasarku? Dan aku juga tidak merasakan raga kasar di area hutan ini. Itu seperti siluman kera. Jangan-jangan dia yang menyembunyikan raga kasarku. Awas kau. Yanto melesat dan menyerang siluman kera yang bersembunyi mencurigakan dan langsung menghantamkan pukulan tepat ke arah depan kera itu. Namun dengan sigap, kera itu menahannya dan menghindari setiap pukulan Yanto. Tunggu, apa maksudmu menyerangku, hei manusia? Cepat kau kembalikan raga kasarku atau aku lenyapkan kau sekarang juga. Raga apa? Aku tidak tahu. Jangan pura-pura, kau sama liciknya dengan kera tadi, si Wanarajaya Getra. Wanarajaya. Tunggu, manusia, biar aku jelaskan. Apa yang ingin kau jelaskan? Kau sebut tadi Wanarajaya Getra. Itu adalah saudara kembarku. Aku jelaskan masalah ini. Saya datang dari Kulon, tepatnya di Gunung Salak. Tolong kamu jangan terbawa emosi. Itu akan menguras energimu. Karena kau hanya raga halus. Biar aku jelaskan semuanya. Baiklah, aku juga merasakan energi yang ada di badanmu, energi positif, tidak seperti kera licik tadi. Baik, saya Wanarajaya Sengkala dari Kulon Gunung Salak. Yang kau maksud tadi adalah adikku. Saya datang ke sini ingin melihat adikku. Kita berpisah sangat lama dari kecil. Saya dibawa kakek berjubah putih ke Gunung Salak, dan adikku dibawa kakek hitam ke Gunung Gede. Saya tadi melihat 3 manusia berpakaian serba hitam membawa raga kasarmu ke arah Gunung Gede. Kau tidak akan bisa mendeteksi keberadaan ragamu, pemuda. Kau harus masuk ke dimensi alamku. Maksudmu, ragaku dibawa ke alam lain? Benar. Dan aku mencium tubuhmu mirip guruku dari bangsa manusia. Bau tubuhmu seperti Raden Rohmat. Apa kau masih keturunannya?
Aku dari Cirebon. Jangan permasalahkan siapa leluhurku. Yang penting, saya melaksanakan tugas dari kakekku di pesantren. Baik, boleh aku memanggilmu Aden? Panggillah apa yang kau suka. Sangkala, apa yang harus saya lakukan menuju kerajaan Gunung Gede membawa raga kasarku? Baiklah, tunggu sebentar. Saya akan berkomunikasi dengan si Bodas. Kera tadi pun duduk dan bersila memejamkan matanya dan bangun kembali, dan tiba-tiba seekor harimau putih besar datang menghampiri mereka berdua. Assalamualaikum. Sontak dijawab oleh Yanto dan siluman kera. Ternyata mereka semua adalah jin muslim, harimau, dan kera. Apa kau baik-baik saja, Den? Kau sudah mengenal pemuda ini, Bodas? Ya, aku sudah mengenalnya. Bahkan dari dia kecil, aku terus memantaunya dari jauh. Kenapa kau memanggilku Sengkala? Raga kasarku tidak ada di tempat ini saat aku melawan siluman kera Wanarajaya. Kurang ajar adikmu Sengkala. Kenapa tidak aku bunuh saja waktu dulu? Kau terus menahannya untuk hidup karena kera itu sangatlah licik. Bagaimanapun dia adikku juga, Bodas. Aku yang harus memberi pelajaran kepadanya. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita bicarakan dulu ke Aki Putih di Gunung Salak, biar dia yang memberikan arahan. Iya, saya setuju. Kita ke Gunung Salak dulu. Kalau kita langsung ke Gunung Gede mengambil paksa ragamu, Den, kita semua yang akan celaka. Baiklah, Ada naik saja ke punggungku, biar kita cepat sampai ke Gunung Salak. Kau Sengkala, cepat buka portal gaib menuju Gunung Salak, supaya lebih cepat sampai. Siluman kera itu membacakan ajian-ajian dan keluarlah asap putih melingkar, dan Yanto segera menaiki harimau dan masuk ke lingkaran yang dibuat siluman kera tadi. Setibanya di kaki Gunung Salak, mereka bertiga pun segera naik ke atas puncak gunung dengan cepat untuk menuju ke jin kakek putih penguasa Gunung Salak. Karena masuk ke dimensi lain, suasana di area Gunung Salak berubah seperti kabuyutan di atas puncak. Harimau Bodas merubah wujudnya menjadi manusia berbaju putih. Ketiganya sudah berada di depan gapura menuju ke rumah kakek putih. Yanto dibuat terkesima dengan alam sekitar yang sangat asri dan juga bangunan-bangunan di sekitar seperti di zaman kerajaan tempo dulu. Mereka bertiga pun masuk dan mengucapkan salam, dan sudah duduk menunggu kakek-kakek berjubah putih dengan senyuman dan melambaikan tangannya seolah-olah dia sudah menunggu lama. Kesini, Jang. Alhamdulillah, datang juga Ujang di rumah kakek. Bodas, ini rumah kakek putih di alam jin. Iya, Den. Di sini tempat tinggalku, juga dengan Sengkala menjaga gunung ini. Mereka bertiga pun duduk di depan rumah atau pendopo dan mengucapkan salam kepada kakek berjubah putih. Kakek itu terus tersenyum memandangi ke arah Yanto. Mereka pun bersila menghadap kakek itu. Assalamualaikum, Kek. Waalaikumsalam, Jang. Kumaha Ujang, sehat? Alhamdulillah, Kek, saya. Kumaha pesantren sekarang yang diurus kakekmu, Jang? Pesantren baik aja, Kek. Malah tambah banyak santri-santri yang masuk ke pesantren. Alhamdulillah atuh, kalau semuanya baik-baik saja. Kalau boleh tahu, kakek ini siapa? Dan apa tujuan kakek membawa saya ke sini melalui si Bodas? Kamu disuruh kakekmu untuk berkelana, kan, Jang? Jadi sebelum berkelana keluar Jawa atau keluar dari Jawa Barat, kamu sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Raga kasarmu masih ditahan oleh si Aki Hideng di Gunung Gede. Tidak mudah menembus kerajaannya, perlu strategi. Kalau kamu paksakan langsung ke Gunung Gede, kamu bisa tinggal nama, Jang. Jadi apa yang harus saya lakukan, Kek? Saya juga harus mengambil raga kasarku dan melaksanakan tugas dari kakekku yang di pesantren. Sabar dulu, Jang Kasep. Ini kita teh berada di alam Aki, alam bangsa jin dengan bangsa lelembut. Jadi tidak bisa sembarangan Ujang langsung ke Gunung Gede. Ini biar jadi urusan kakek untuk melawan si Hideng. Apa kakek dengan Aki Hideng bermusuhan? Sampai-sampai saya yang turunan dari Cirebon sangat marah kepada saya. Padahal saya hanya numpang lewat. Ceritanya panjang, Jang. Kakek ceritain dulu pertama kalinya kakek bermusuhan dengan Aki Hideng itu, Jang. Begini awalnya. Awalnya di bangsa Aki, bangsa jin dulu masa zaman Sangyang.
Aki dengan Si Hideng berguru dididik dari kecil sampai dewasa di Gunung Galunggung. Dulu Si Hideng teman baik Aki dari kecil sampai besar menuntut ilmu kadikjayaan di Karesinan Gunung Galunggung. Sampai dewasa Aki sama Si Hideng terus mengasah kesaktian di sekitaran Gunung Galunggung. Pada suatu waktu Aki sedang mengasah ilmu dengan Si Hideng, datang seorang manusia. Melihat Aki dengan Si Hideng gelut mengasah ilmu, Aki melirik ke manusia. Itu manusia bisa lihat Aki berdua. Coba kamu lihat manusia itu. Dia sedang mengintip kita. Dia bukan pemuda biasa. Dia bisa melihat kita. Iya benar, apa yang kau ucapkan. Ayo kita beli pelajaran ke manusia itu. Hideng dan Bodas menyerang pemuda itu dengan bersamaan, hingga pemuda itu pun bergeser dengan kuda-kuda yang kokoh. Kamu manusia, sedang apa kau mengintip kami berlatih? Aku hanya seorang pengelana dari tanah Sunda. Tidak sengaja aku melihat kalian beradu ilmu kesaktian. Kau bukan pemuda biasa. Kau bisa lihat kami, bangsa Sangyang. Aku kira kalian manusia biasa yang mengadu kadikjayaan. Maaf, saya mengganggu. Biarkan saya pergi berkelana. Tunggu dulu anak muda. Hadapi kita berdua kalau kau ingin selamat. Mereka berdua langsung menyerang pemuda itu. Alhasil pemuda itu beradu kesaktian dan ilmu kadikjayaan. Pemuda itu sangat sigap, gagah, dan menahan setiap serangan Hideng dan Bodas. Pertarungan itu cukup lama hingga 3 hari lamanya, dan pemuda itu berhasil mengalahkan kakek dan Si Hideng. Alhasil kakek dan Si Hideng ikut mengabdi kepada pemuda itu sampai mendirikan kerajaan Galuh Pakuan. Kakek terus mengikuti raja itu dengan nasihat-nasihat kakek yang dianggap sebagai teman karibnya, bahkan sudah seperti saudara. Kakek yang sangat dekat dengan raja itu, lalu Si Hideng mempunyai sikap yang tidak biasa. Karena Hideng juga ingin dianggap sebagai penasehat, tapi raja banyak memilih nasihat-nasihat yang diberikan kakek. Karena amarah itu, Si Hideng menjadi pribadi yang licik dan jahat karena hawa nafsunya. Sampai kakek menuju zaman di mana Raja Linggawangi terbunuh di Perang Bubat. Kakek merasa sedih dan berteriak karena yang kakek sudah anggap sebagai saudara terbunuh oleh Majapahit di Perang Bubat. Pada waktu perang, kakek sedang menjaga anak dari Linggawangi, Prabu Niskala, dan kakek disuruh menjaga kerajaan serta anak Prabu Linggawangi. Sementara Prabu Raja pamit dengan si Eneng Dia Pitaloka menuju Majapahit dengan hanya 90 pasukan prajurit karena ingin dinikahkan dengan Raja Majapahit. Prabu Raja dengan sedikit pasukannya lewat jalur air dengan perahu. Setibanya di daerah masuk ke Majapahit di sungai, Prabu Raja Linggawangi dihadang oleh pasukan Gajah Mada. Hingga kelicikan Gajah Mada membabi buta, membunuh semua orang dari Galuh yang hanya sedikit prajurit. Karena Prabu pikir dia ingin menikahkan anaknya dengan Raja Majapahit. Tapi takdir berkata lain. Mereka semua mati, termasuk istri kakek juga mati, yang menjaga Neng Gelis Dia Pitaloka. Dari situlah kakek terus menjaga Prabu Niskala, memberi nasihat dan mendidik Prabu Niskala agar jadi raja bijak dan adil. Hingga kakek terus menjaga hingga ke Prabu Siliwangi Pamanarasa. Kakek masih dengan Si Hideng, tapi watak Si Hideng berubah jadi licik dan jahat. Pamanarasa memiliki istri-istri. Yang pertama Nyai Ambedkasi, Nyai Subang Larang, dan Kentring Manik. Aki sebagai penasihat raja, dan Aki sudah dianggap kakek sendiri oleh Pamanarasa. Hingga Pamanarasa membisikkan ke kakek untuk menjaga terah dari Subang Larang dan Si Hideng dari Kentring Manik. Tentu Ujang tahu anak-anak dari Subang Larang. Iya kek, Raden Cakrabuana, Nyimas Rara Santang, dan Pangeran Sengara. Kakek menjaga 3 anak itu disuruh Prabu Siliwangi dan Si Hideng dari garis keturunan Nyimas Kentring Manik. Pangeran Surawisesa yang dididik Si Hideng berbuat licik dan bengis. Disitulah kami pun saling bertengkar karena berbeda pendapat dan beda segalanya. Aki disebut Aki Bodas, sementara Eta disebut Aki Hideng. Oh ya kek, alhamdulillah saya jadi tahu sejarahnya. Kenapa Aki Hideng berbuat seperti itu hingga dendam kepada saya? Karena Geti Ujang mengalir Geti Subang Larang.
seperti Nyimas Rara Santang turun Kasunan Gunung Jati Cirebon. Tapi saya nggak mau disebut keturunan, karena keturunan tidak menjamin watak dan kepribadian yang mirip leluhurnya. Saya mah cuma rakyat jelata, Ki. Iya, Jang. Bangsa Aki mah hafal dari bau badan manusia itu, dari terasi A, terasi B. Lihat dari aura sama itu, Jang. Sekarang yang jadi masalahnya, Kek, gimana dengan raga kasarku yang dibawa ke Gunung Gede? Itu jadi urusan kakek. Kita sesama muslim wajib saling membantu. Biar jadi urusan kakek, Bodas, Sengkala. Kerahkan pasukan kalian, kita menuju Gunung Gede. Pangestu Aki, Pangestu Aki. Si Bodas kembali ke wujud harimau putih dan mengaum sangat keras, dan juga kera yang juga memanggil dengan keras. Saya pun berdiri dengan kakek putih itu dan menuju keluar pendopo. Dan alangkah kagetnya melihat ribuan harimau sudah berada di luar pendopo. Disusul ribuan siluman kera berkumpul seperti akan terjadi sesuatu yang besar. Dan kami dikagetkan dengan datangnya siluman macan hitam sangat besar menuju ke kakek putih. Dan kakek putih memberi salam kepadanya. Harimau hitam besar itu mengomandoi semua pasukan harimau atau macan, karena dia adalah rajanya siluman harimau. Bodas pun duduk menghormati macan hitam itu. Bodas, apakah sudah siap? Pangestu Pangeran, saya sudah siap. Baiklah, kau Dharma, jaga anak itu. Jalan strategi yang sudah kita sampaikan untuk mendapatkan raga kasar manusia. Pangestu Pangeran, saya akan bersama anak ini dan menjalankan strategi. Bagus, ayo cepat. Pasukan harimau sudah siaga dengan dikomando dari macan hitam rajanya. Yanto, Bodas, dan kakek akan ambil jalan lain, sementara pasukan harimau akan menggempur dari depan. Jang, ikuti arahan kakek. Ini strategi macan hitam dan kakek. Kita bertiga ambil jalur lain menuju Gunung Gede dengan memutar ke arah dari Sunda Kelapa menuju Purwakarta. Kita serang dari situ. Ujang nanti masuk ke dalam, cari raga Ujang. Siap, Kek? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.